Kami dari kelompok pasien, perkenalkan nama saya Anggra Ivanisa. Perkenalkan, nama saya Sada Sabila. Perkenalkan, nama saya Ika Marsha Amelia. Perkenalkan, nama saya Nazla Basyari Sandi. Saya baru saja selesai melakukan screening kesehatan. Ternyata, meskipun saya merasa sehat, ada beberapa faktor risiko yang perlu saya perhatikan. Benar Nazla, screening membantu kita mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, bahkan sebelum gejala muncul. Saya juga merasa lebih tenang setelah mengetahui hasil screening saya. Meskipun ada sedikit resiko, saya bisa mulai melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Saya setuju, screening memberikan kesempatan untuk mendeteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Dengan deteksi dini, kita bisa mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius dan mengurangi risiko komplikasi. Selain itu, screening juga membantu kita mengetahui kondisi kesehatan keluarga dan pola konsumsi makanan kita. Benar, Marsha. Screening kesehatan adalah langkah preventif yang penting untuk menjaga kesehatan kita. Saya setuju, screening memberikan gambaran tentang potensi penyakit yang mungkin kita alami di masa depan dan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan pencegahan lebih cepat. Dengan begitu, kita bisa menjaga kualitas hidup dengan mengurangi biaya perawatan kesehatan di masa depan. Awalnya saya bingung untuk melakukan screening kesehatan itu mulai dari mana, karena banyak informasi yang tidak jelas dan banyak istilah medis yang susah untuk dimengerti. Kalau saya, yaitu kendalanya adalah waktu. Kerja dari pagi sampai malam, puskesmas sudah tutup saat saya selesai kerja. Tantangan yang saya hadapi sebelum melakukan tes screening yaitu sempat ragu karena merasa takut hasilnya buruk dan jadi stres sendiri. Saya juga pengen screening, tapi biaya jadi hambatan. Nggak semua layanan gratis, apalagi yang lengkap. Jadi kita semua punya tantangan masing-masing ya, tapi tetap penting untuk diperiksa sejak dini. Iya, semoga kedepannya layanan screening bisa lebih terjangkau dan ramah untuk semua orang. Positif palsu dan negatif palsu merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam berbagai jenis tes dalam pengujian, seperti dalam pengujian medis, pengujian perangkat lunak, dan bahkan dalam proses pengambilan keputusan. Positif palsu terjadi ketika sebuah tes atau sistem menunjukkan adanya sesuatu yang positif, seperti penyakit atau masalah, padahal sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, negatif palsu terjadi ketika tes atau sistem menunjukkan sesuatu yang negatif, tidak ada penyakit atau masalah, padahal sebenarnya ada. Keterlambatan diagnosis. Positif palsu dapat menyebabkan orang yang tidak sakit menjalani perawatan atau pengujian tambahan yang dapat mengganggu rutinitas mereka dan menyebabkan ketidaknyamanan. Kekhawatiran berlebih. Hasil positif palsu bisa menimbulkan kecemasan dan stres pada orang yang dites, meskipun mereka sebenarnya sehat. Pencemaran nama baik. Dalam kasus yang lebih luas, positif palsu bisa mencemari nama baik seseorang atau organisasi yang terkena dampak, terutama jika terkait dengan masalah hukum atau keamanan. Aksesibilitas memastikan bahwa screening mudah diakses oleh semua orang, termasuk daerah yang kurang terjangkau. Peningkatan partisipasi, memotivasi masyarakat untuk mengikuti screening secara rutin. Kerjasama, membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program screening. Penelitian dan evaluasi, memastikan program screening terus dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan data dan penelitian terbaru.